Kembali bersama saya Coach Wira. Di segmen video Digital Entrepreneur Series ini saya akan membahas tentang revolusi website. Jika Anda penasaran dan ingin tahu apa sih perbedaan antara Web 2.0 dengan Web 3.0, jangan skip video ini dan tonton sampai selesai sehingga Anda mendapatkan lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan website di era saat ini. Dalam sebuah penelitiannya, Levy pada tahun 2009 menjelaskan definisi dari Web 2.0, yaitu yang menjelaskan bahwa Web 2.0 merupakan platform, bukan aplikasi utama yang fokus memberikan layanan kepada pengguna berupa proses jual beli konten. Kemudian yang kedua, Web 2.0 fokus pada pengembangan layanan dan pengembangan aplikasi sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh user atau pengguna. Yang ketiga, Web 2.0 memberikan partisipasi aktif kepada seluruh penggunanya. Jadi, pengguna memiliki peran utama dalam menulis, mengumpulkan, mengatur, dan mengkategorikan konten-konten yang dimiliki. Dua pengembangan bentuk Web 2.0 antara lain wiki dan blog. Wiki pertama kali dibangun pada tahun 1994 dengan situs wiki-wiki-wiki-web, mampu mencakup kemampuan pengguna untuk berbagi, mengubah, memperbaharui, bahkan menambahkan konten yang kemudian dapat diakses oleh seluruh penggunanya. Kemudian untuk blog dipaparkan oleh Levy juga pada tahun 2009, dikembangkan dengan konsep buku harian yang dapat disesuaikan secara berkala sesuai keinginan para pengguna itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan blog yang semakin besar menciptakan komunitas yang sering disebut blogger, sesuai dengan konten yang mereka unggah dan ceritakan di laman mereka yang dapat diakses melalui web. Perkembangan selanjutnya adalah Web 3.0. Cowdery dalam Himawan et al. 2020 menjelaskan bahwa web semantik diperkenalkan pertama kali oleh Tim Berners-Lee yang juga pencetus World Wide Web atau WWW. Web semantik mulai online sekitar tahun 2001 yang menggambarkan wajah baru laman situs karena memanfaatkan teknologi berbasis Resource Description Framework atau RDF. Web semantik memiliki kemampuan mesin membaca data dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk metadata sebagai sebuah pengetahuan. Dengan kata lain, konsep dasar dari situs Web 3.0 yaitu memaparkan data dan menyambungkannya dengan pendeteksian, otomatisasi, dan integrasi yang jauh lebih efektif dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, penelitian Himawan et al. 2020 menyebutkan istilah baca, tulis, dan eksekusi sebagai konsep dasar semantik web. Dalam proses eksekusinya, hal terpenting dari adaptasi web semantik adalah penemuan interpretasi data yang relevan dari segi struktur dan semantik. Maka, secara definisi, Web 3.0 memproses segala input data yang akan berhubungan dengan cara terdesentralisasi. Web 3.0 juga identik atau erat dengan kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar dengan istilah artificial intelligence. Web semantik memiliki keunggulan dalam memahami dan mempelajari makna metadata yang ada pada sebuah halaman website atau situs. Nah, supaya teman-teman lebih jelas bagaimana perbandingan antara Web 2.0 dengan Web 3.0, saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Pada Web 2.0, storage itu digunakan dalam Google Drive atau Dropbox. Sementara di Web 3.0 digunakan Filecoin atau IPFS, Interplanetary File System, yaitu protokol dan jaringan peer-to-peer untuk menyimpan berbagai data dalam sistem file terdistribusi. Kemudian Web 2.0 menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome sebagai media browsernya. Sementara di Web 3.0 menggunakan Brave. Anda bisa dapatkan token jika menggunakannya dan bahkan bisa men-track dan ngeblok link-link yang ingin memata-matai Anda selama browsing.
Keren banget kan? Jadi buat kita lebih aman saat surfing di internet. Kemudian Web 2.0, wallet account-nya menggunakan PayPal dan juga sering masih menggunakan bank. Sementara Web 3.0 memastikan menggunakan sistemnya MetaMask dan Ronin. Lalu Web 2.0, operating system yang digunakan adalah Windows, Android, dan Apple. Sementara di Web 3.0, operating system menggunakan Ethereum, EOS, yaitu protokol blockchain berdasarkan cryptocurrency EOS, platform smart contract yang pintar sehingga mampu mengklaim untuk menghilangkan biaya transaksi dan juga melakukan jutaan transaksi per detik. Kemudian Web 2.0, social network-nya menggunakan FB dan YouTube, sementara Web 3.0 menggunakan Steam dan DTube. Web 2.0 adalah dynamic content, sedangkan Web 3.0 adalah menggabungkan antara artificial intelligence dan 3D. Web 2.0, usernya mampu melakukan content publishment, sementara Web 3.0 user membangun aplikasi sambil berinteraksi dan juga sekaligus mampu mempublikasikan konten-konten yang ada. Nah, itulah sekilas perbandingan antara Web 2.0 dengan Web 3.0 yang semoga memberikan tambahan informasi dan wawasan buat kalian semua. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana teman-teman bisa mendownload dan menggunakan browser berbasis Brave sehingga bisa menciptakan peluang buat kalian untuk mendapatkan token-token dan melakukan sharing informasi yang tentunya sangat aman karena menggunakan konsep Web 3.0 desentralisasi. Bersama saya Coach Wira di Digital Entrepreneur Series.